Pemirsa, Anda sudah dengarkan tadi apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Chang. Dan memang bukan hanya mengaku sebagai Nabi ke-26, tapi dari judul perbincangan yang ia lakukan bersama rekan-rekannya saja sudah mengambil judul, yaitu Puasa Lalim Islam. Di dalam kalimat-kalimat yang diutarakannya juga terdengar beberapa hal yang menistakan agama Islam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena juga yang kami soroti adalah karena informasi terakhir dari pihak imigrasi 11 Januari 2018, Joseph Paul Chang ini kabarnya sudah meninggalkan Indonesia dan pergi ke Hong Kong. Bahkan dari pihak pelapor mengatakan, atau pihak yang melaporkan Joseph Paul Chang ke pihak Barreskrim ini mengatakan bahwa Joseph ini juga tinggal di Jerman saat ini. Jadi ada beberapa informasi yang kami dapatkan, artinya saat ini dia sudah tidak di Indonesia. Lalu bisakah kemudian Joseph Paul Chang ini dijerat pasal-pasal penistaan agama? Nah, untuk bisa membahas hal ini, saya sudah bersama para narasumber yang akan juga membahas mengenai masalah ini. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Robikin MH, selaku staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PBNU. Baik, Ketua PBNU, dan juga tentunya kami mohon izin kami boleh sebutkan sebagai staf khusus juga dari Wakil Presiden. Sekedar penyebutan boleh, tapi saya bicara atas nama Ketua PBNU. Baik, terima kasih Pak Yai. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita Sekjen MUI, Bapak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung dengan kita pengamat kepolisian, Kombes Pol Purnawirawan. Selamat pribadi, tapi nanti kita akan masih tunggu. Tapi tentunya kita akan mendengarkan pertama mungkin sikap dari PBNU mendengar apa yang dikatakan oleh Joseph Paul Chang ini. Pak Kiai, monggo. Iya, pertama bahwa umat Islam meyakini Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Khatabul Anbiya wal Mursalin. Nabi penutup, Nabi pamungkas, utusan penutup, utusan pamungkas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu pihak manapun juga tidak boleh mengganggu keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam. Yang kedua, di dalam ajaran Islam itu sudah tegas dinyatakan bahwa kehidupan ini beragam. Baik suku, jenis kelamin, bahasa, dan seterusnya, termasuk juga agama. Nah, tugas umat manusia adalah membangun kehidupan yang harmoni dengan mengedepankan toleransi. Yeah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Itu artinya bahwa kita tidak perlu mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pemeluk agama. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, ini pernyataan yang sangat provokatif, sangat melukai perasaan umat Islam. Bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, yang demikian tidak boleh dibiarkan. Harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, sungguh pun begitu, umat Islam tidak boleh terprovokasi. Yeah. Karena boleh jadi sikap reaktif yang di luar batas, di luar koridor, di luar ketentuan hukum itu yang dikehendaki oleh pelaku. Lihat saja dari videonya itu nampak sangat menantang. Dan kesan saya ada unsur sengaja melakukan itu. Oleh karena itu sekali lagi kita jangan menari di atas gedang orang lain. Kita serahkan pada aparat penegak hukum. Toh Polri sudah menyatakan bahwa melakukan penyelidikan dan sudah koordinasi dengan imigrasi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk lebih lanjut mengumpulkan bukti-bukti. Jika didapati 2 alat bukti yang cukup, maka tentu saja polisi akan segera melakukan penyidikan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dia warga Indonesia. Betul. Secara hukum berdasarkan asas hukum nasionalitas, maka dimanapun berada boleh dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu penistaan terhadap agama atau golongan tertentu. Baik, walaupun hati umat Islam seperti dikatakan oleh Pak Kiai Haji Robikin tadi bahwa memang begitu terluka, bukan hanya umat Islam tanah air tapi dimanapun juga. Tapi kita harapkan juga tidak terpancing, tidak terprovokasi. Nah, mungkin juga dari pihak MUI Pak Amir Syah ada penilaian tanggapan tersendiri mengenai apa yang dikatakan oleh Joseph Paul Chang ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ada 2 hal ya. Pertama, bahwa Joseph
Paul Chang ini sudah disebutkan tadi adalah warga negara Indonesia. Jadi pertanggungjawabannya sebagai warga negara Indonesia mutlak, meskipun dia keluar negeri bisa dijemput paksa karena ada pertanggungjawaban yang harus disampaikan di depan hukum, ya, terkait dengan Undang-Undang IPA, ya, transaksi elektronik, dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang penodaan dan atau penyalahgunaan agama. Di dalam pasal 156 itu jelas sekali bahwa setiap orang yang melakukan penafsiran agama, kemudian menyampaikan di depan publik, kemudian memprovokasi, kemudian menghina agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam, maka patut untuk diberikan sanksi, ya, sanksi hukuman 5 tahun penjara. Kalau di Undang-Undang ITE itu jelas, ya, bahwa 6 tahun dan denda 1 miliar. Tapi atas semua ini, poin yang kedua adalah ada 2 hal juga, yaitu proses penegakan hukum. Biarlah ini merupakan proses yang kita berikan kepercayaan kepada pihak kepolisian yang saya kira sudah melangkah lebih maju untuk melakukan step notice, dan termasuk hubungan Interpol dengan negara-negara lain, dan mencari seorang yang bernama Joseph Paul Chang itu tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena identitasnya jelas, ya. Kemudian paspornya jelas. Jadi ini tinggal bagaimana kemampuan pihak kepolisian untuk melacak orang tersebut. Nah, oleh karena itu, hal yang kedua ialah kita umat Islam jangan terpancing, jangan terprovokasi apa yang disampaikan oleh Joseph Paul Chang, karena memang kelihatannya beliau itu sengaja memancing-mancing dalam suasana Ramadan seperti ini. Tapi insya Allah kita yakin dan percaya kita umat Islam tidak akan terpancing dengan provokasi yang beliau sampaikan. Berangkat dari 2 hal ini, maka yang menjadi pertanyaan kita semua adalah apakah pihak kepolisian akan mampu secara proporsional, ya, kalau kita lihat tugas-tugas kepolisian selama ini dengan mudah sebenarnya untuk mencari orang tersebut. Ya, kasus-kasus hukum sudah banyak yang kita ketahui diselesaikan oleh pihak kepolisian. Karena itu pertaruhannya kepolisian, di mana masyarakat menaruh kepercayaan, ya kita harapkan juga ini dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira begitu. Demikian video singkat yang saya ambil dari sumber TV One yang telah menghadirkan Bapak Robin Ni'amah selaku Ketua PBNU dan Bapak Amir Shah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal MUI. Di situ jelas, ya, kedua narasumber itu mengatakan agar kita tetap kondusif, dalam artian jangan sampai kita sebagai umat muslim terpancing oleh video dari Paul Chang yang jelas-jelas itu adalah makar, ya. Jadi jelas, jadi Paul Chang ini ingin memecah belah persatuan NKRI Indonesia, seperti itu. Jadi saya himbau buat saudara-saudara saya muslim dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak saudara-saudara muslim dan saudara-saudara sebangsa tanah air, mari tetap tenang, mari kita menjaga kedamaian, menjaga kebersatuan. Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman itu wajar karena kita manusia. Beda otak, beda daya pikir, tapi jangan gara-gara perbedaan itu dijadikan permusuhan. Kita bisa hidup tenang agar kita nyaman. Kalau kita aman, nyaman, damai, pasti negeri kita aman. Insya Allah kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.